Ternyata penumpang bus itu pocong guys, dan semuanya tengah memandangi saya dengan mata melotot. Gue pun jatuh pingsan. Gue pun menyadari kalau gue baru aja naik bus hantu dari Banyuwangi ke Surabaya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alia Latifah di channel Story Alia. Hari ini gue mau menceritakan cerita tentang bus hantu. Ini hari Jumat ya guys. Langsung aja ya. Ini tapi gue versi penulisnya ya. Jadi kata saya dan aku atau kami, kita seperti biasa itu versi sih yang punyai cerita ini. Gue hanya menceritakannya kembali. Kali ini gue mau menceritakan pengalaman pahit gue saat menumpang bus. Sudah 2 tahun ini gue bekerja di Surabaya, tapi setiap 2 minggu sekali gue harus pulang ke Banyuwangi menengok ibu yang tinggal sendiri di sana. Ayah gue udah meninggal, jadi mau gak mau gue setiap 2 minggu sekali harus pulang pergi ke Banyuwangi. Gue lebih suka menggunakan bus karena bisa turun di jalan depan rumah dibanding naik kereta yang mengharuskan menumpang ojek lagi untuk sampai ke rumah. Minggu ini gue pulang lebih awal karena ibu sakit keras. Setelah kondisi ibu sudah membaik, gue memutuskan kembali lagi ke Surabaya hari Kamis karena gue kebagian piket masuk akhir pekan ini. Usai maghrib, gue baru bisa berkemas karena masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Padahal biasanya jam segini gue udah leyeh-leyeh di kamar kos. Barang bawaan kali ini pun cukup banyak. 1 tas ransel berukuran sedang dan kardus kecil menemani gue menunggu bus. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya bus jurusan Surabaya datang juga. Gue segera naik dan mencari tempat duduk. Rupanya bus kali ini penuh dengan penumpang sehingga gue harus memeriksa bangku satu persatu untuk mencari tempat yang kosong. Akhirnya ada juga bangku kosong di deretan tengah. Gue langsung aja dong menempati bangku sebelum diisi orang lain. Lumayan, gue bisa rebahan sebentar selama perjalanan. Sebelum memejamkan mata, gue melirik jam tangan. Waktu udah menunjukkan pukul 9 malam guys. Sebelum akhirnya gue tertidur, gue mulai merasakan keanehan di sini. Semua penumpang bus itu memakai pakaian putih dan tertidur pulas. Sempat berpikir mungkin bus ini sedang disewa untuk dharma wisata. Tapi karena mata ini sudah nggak bisa diajak bekerja sama, gue milih tidur aja. Belum lama gue tertidur, gue dikagetkan kondektur yang menyodorkan karcis. Gue pun membayar dengan uang pas sebesar 15.000 seperti biasanya. Anehnya, kondekturnya gak mengucapkan satu kata pun ke gue dan dia cuma nunduk doang. Setelah kondektur berlalu, gue memandangi seisi bus yang sunyi senyap, gak ada seperti bis pada umumnya yang penuh suara. Seenggaknya ada suara orang yang mengobrol
atau mungkin dengerin musik dangdut kek, muter musik kek di bangku sopir. Tapi di sini gue masih mencoba berpikiran positif. Mungkin aja semua penumpang sedang kelelahan, sama seperti gue. Apalagi udah malam gini. Kembali gue memejamkan mata dan berusaha menghilangkan pikiran-pikiran horor tadi. Akhirnya bus yang gue tumpangi tiba di terminal Purabaya. Gak sabar tiba di kamar kos, gue pun bersiap-siap untuk turun dari bus. Satu lagi keanehan kali itu terjadi. Bus ini gak berhenti di jalur biasanya dipakai untuk menurunkan penumpang, tapi malah berhenti di tempat lain yang sepi dan jauh dari pos satpam terminal. Gue langsung turun bawa barang bawaan gue. Bus itu kemudian mulai bergerak pergi dan gak sengaja gue menoleh ke arah bus berwarna putih yang baru saja gue tumpangin itu. Pemandangan yang gue lihat sungguh gak terduga. Ternyata penumpang bus itu pocong guys, dan semuanya tengah memandangi saya dengan mata melotot. Gue pun jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian gue tersadar dan mendapati gue udah berada dalam ruangan yang dikelilingi beberapa orang. Gue diberi segelas air yang udah didoain. Beberapa orang sibuk menanyakan kejadian yang baru gue alami. Gue pun menyadari kalau gue baru aja naik bus hantu dari Banyuwangi ke Surabaya. Gue melirik jam dinding dan waktu menunjukkan pukul 9:10. Dan itu artinya hanya 10 menit waktu yang gue tempuh untuk perjalanan Banyuwangi Surabaya. Lo bisa bayangin gak? Banyuwangi Surabaya itu lama guys. Nah mungkin dong 10 menit. Deng. Itu pun gak termasuk selama gue pingsan tadi. Berarti waktu perjalanan lebih singkat lagi. Gue merogoh kantong celana dan mendapati karcis yang tadi diberikan kondektur. Ternyata karcis itu milik bus yang beroperasi tahun 1965 dan diketahui dari nomor polisi kendaraan yang tertulis. Petugas terminal yang kebetulan berada di kerumunan orang itu membenarkan kalau sekitar tahun 1965 emang ada sebuah bus yang mengalami kecelakaan masuk ke dalam jurang pada malam hari di sebuah hutan di Banyuwangi. Semua penumpang juga sopir dan kondekturnya gak ada yang selamat nyawanya. Dan itu, apakah kalian punya pengalaman yang sama mungkin? Kalau gue jangan sampai ya. Gue sering dulu dari gue punya nenek di daerah Bondowoso. Itu nggak bisa ngasal guys. Maksudnya nggak bisa ngasal tuh nggak ada jalur untuk ke Bondowosonya sendiri. Jadi kita harus ngepasin waktu. Kalau nggak misalkan dari Situbondo atau Jember, dia di antara kota itu, di tengah-tengah gitu. Gue kalau misalkan berangkat sewaktu-waktu, ya sewaktu-waktu juga gue bisa keleleran di terminal bus gitu. Jadi biasanya gue berangkat sama abah itu kalau nggak jam 10 malam, ya biasanya pagi jam 8. Kalau jam 10 malam gue berangkat, gue pagi nyampe sana, nyampe di Bondowosonya.
kebayang dong kalau misalkan kayak gitu. Gue aja pernah dulu keleleran di terminal bus jam 2 malam. Kalau sekarang mungkin rame ya udah. Kalau dulu kan, tapi nggak ada sih kepikiran kayak gitu. Dulu juga gue masih kecil gitu. Kalaupun ngalamin kayak gitu ya mungkin gue nggak ngeh. Oke guys, cukup sekian cerita dari gue hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tetap support gue di channel Story Alia. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya. Kalau ada kritik dan saran boleh diketik di kolom komentar. Jangan lupa follow IG gue, Facebook, Twitter. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.